Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita terus bertekun merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan hari ini, hari demi hari. Tema kita hari ini adalah memiliki inisiatif. Nas terambil dari Injil Yohanes 4 ayat 7 sampai 9a, berbunyi demikian. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Salah satu tanggung jawab orang yang bekerja sebagai marketing perusahaan adalah menghubungi orang asing, kemudian memperkenalkan dan mempromosikan produk atau jasa mereka kepada sang calon klien. Ketika kontak sudah dilakukan, ia akan berusaha mengubah mindset orang tersebut dari yang semula tidak tertarik menjadi berminat untuk membeli produk atau jasa yang mereka tawarkan. Tidak mudah tentunya, tak terhitung beragam penolakan harus mereka alami. Demikian pula dengan misi yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Di sekeliling kita ada banyak orang yang sama sekali tidak tertarik untuk mendengar Injil, mengenal Tuhan dan firman-Nya. Lalu bagaimana kita secara efektif membawa Injil ke dunia yang tidak ingin mendengarnya? Percakapan Yesus dengan wanita Samaria di sumur dalam Yohanes 4 ini memberi kita beberapa prinsip berharga untuk mendekati orang-orang dengan Injil. Mereka yang tidak memiliki minat terhadap apa yang ia akan sampaikan. Dan kita akan mempelajarinya untuk beberapa hari ke depan. Apa yang Yesus lakukan? Dia mengambil inisiatif. Dia tidak menunggu wanita itu bertanya kepadanya tentang siapa dia atau bagaimana supaya ia dapat menerima hidup kekal. Bahkan wanita itu bahkan tidak memahami kebutuhan rohaninya sendiri ketika mereka mulai berbicara. Jika kita paham budaya orang Yahudi pada waktu itu, terdapat tembok berlapis yang menghalangi Yesus sesungguhnya untuk berkomunikasi dengan wanita Samaria itu. Pertama, seorang pria Yahudi tidak diperbolehkan berbicara dengan wanita yang belum dikenalnya. Bagi rabi seperti Yesus, standarnya lebih ketat. Rabi pada umumnya akan mengalihkan atau menutup mata bahkan tidak dapat menatap seorang wanita di depan umum. Kedua, antara orang Yahudi dan Samaria terjadi permusuhan sejak seratusan tahun sebelumnya karena orang Samaria merupakan keturunan orang Israel yang telah berbaur dengan orang-orang kafir non-Yahudi, mengadopsi budaya dan agama mereka. Itulah sebabnya kebanyakan orang Yahudi bahkan tidak mau berjalan melewati kota Samaria, apalagi berbicara dengan mereka. Dan yang ketiga, fakta bahwa wanita ini mengambil air pada siang hari mengindikasikan bahwa ia bukan wanita baik-baik. Dan ternyata benar, ia memiliki beberapa pernikahan yang gagal di masa lalunya, dan saat ini tinggal dengan seorang pria yang bukan suaminya. Singkatnya, dia adalah tipe wanita yang tidak bergaul dengan wanita lain, orang buangan dalam komunitasnya. Tapi Kristus sudah menyadari dosa wanita itu sebelum berbicara kepadanya. Tetapi itu tidak akan menjadi penghalang baginya. Sama seperti dia menerobos hambatan sosial dan rasial, dia tidak membiarkan gaya hidup wanita yang berdosa itu menghalangi pelayanannya. Untuk memberitakan Injil, kita perlu belajar berinisiatif seperti Kristus. Belajar kalahkan segala hambatan yang menghalangi, ketakutan, rasa malu, egoisme, dan banyak hal yang lain. Mintalah hikmat Tuhan untuk berani memulai percakapan. Mungkin saja kita akan mengalami penolakan, namun yakinlah bahwa kebenaran Injil yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. Amin.